Beberapa waktu terakhir saya menulis lebih banyak. Bukan karena ide saya tiba-tiba melimpah, tetapi karena untuk pertama kalinya saya tidak lagi tersandung pada satu hal yang dulu selalu menghambat, merangkai kata. Selama ini banyak hal ingin saya bagikan. Pengalaman, refleksi, pelajaran hidup. Namun seringkali semuanya berhenti di kepala. Bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena proses menuliskannya terasa berat. Lalu datanglah AI. Dengan bantuan AI, hambatan itu seperti runtuh. Tetapi karena pintu yang dulu terasa sempit kini terbuka lebih lebar. Namun justru disitulah kegelisahan itu muncul. Kemudahan ini ternyata tidak sepenuhnya netral. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Terutama ketika saya memikirkan para penulis senior. Mereka yang bertahun-tahun membangun kemampuan menulis sebagai kompetensi utama. Bagi mereka, menulis bukan sekadar keterampilan. Ia adalah identitas, nama, reputasi, kehormatan profesional. Lalu tiba-tiba muncul orang-orang seperti saya yang sebelumnya banyak diam, namun kini bisa ikut berbicara di ruang yang dulu terasa eksklusif. Di situ muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah tulisan-tulisan ini benar-benar refleksi yang jujur? Ataukah tanpa sadar saya sedang mencari pembenaran atas perubahan zaman yang sedang terjadi? Saya tidak langsung menemukan jawabannya. Namun suatu hari percakapan sederhana di rumah memberi saya cara melihatnya dari sudut yang berbeda. Anak saya berjanji pulang sebelum pukul 9 malam. Namun malam itu ia tiba di rumah pukul 12. Saya berkata, "Kamu melanggar janji, itu salah." Istri saya berkata, "Niatanmu baik, kamu menolong teman-temanmu pulang." Anak saya menjawab pelan, "Ayah, situasinya memaksa, aku harus memilih." Satu peristiwa, tiga sudut pandang, benar atau salah, baik atau jahat, dan konteks. Saat itu saya sadar, etika jarang sesederhana hitam dan putih. Begitu juga dengan AI dalam dunia menulis. AI bisa menjadi alat pembebas, membantu ide yang lama terpendam menemukan bentuknya. Namun AI juga bisa menjadi alat kebisingan jika digunakan tanpa tanggung jawab dan kedalaman. Yang menarik, kegelisahan itu sendiri mungkin justru sebuah penanda. Orang yang tidak peduli etika jarang bertanya tentang etika. Mereka langsung melangkah, mengklaim dan melaju. Kegelisahan justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin dijaga. Kejujuran, makna, dan tanggung jawab batin. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah kita menulis dengan AI atau tidak, melainkan mengapa kita menulis. Jika alasan kita tetap jujur, alat akan selalu bisa berubah. Dan mungkin di zaman ini yang sedang diuji bukanlah kemampuan kita merangkai kata, melainkan kesetiaan kita pada kebenaran yang ingin kita bagikan.